Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Afriza dengan NIM 230410156. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema tentang informate consent. Latar belakang dari informate consent. Informate consent muncul karena perlunya perlindungan hak pasien dalam tindakan medis. Dokter sering mengambil keputusan sepihak tanpa menjelaskan resiko atau pilihan lain. Banyak kasus malpraktik dan pelanggaran etika membuat dunia medis menekankan bahwa pasien harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang tindakan medis. Selanjutnya, memahami resiko, manfaat, dan alternatifnya, memberi persetujuan secara sadar dan sukarela. Jadi, informate consent lahir untuk menjamin otonomi pasien, mencegah penyalahgunaan kewenangan dokter, dan meningkatkan etika serta kepercayaan dalam pelayanan kesehatan. Berikutnya yaitu dasar hukum dari informate consent. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Pasal 45 yaitu dokter wajib memberikan penjelasan lengkap sebelum melakukan tindakan medis. Penjelasan meliputi yaitu diagnosis, tujuan tindakan, prosedur, risiko, komplikasi, prognosis, dan alternatif. Persetujuan harus diberikan secara tertulis atau lisan sesuai kebutuhan tindakan. Maknanya yaitu undang-undang ini menegaskan bahwa informate consent adalah kewajiban hukum dokter dan hak dasar pasien. Yang kedua itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 8 dan pasal 56. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tindakan medis. Setiap tindakan medis memerlukan persetujuan pasien kecuali keadaan darurat. Maksudnya itu undang-undang ini memperkuat prinsip otonomi pasien bahwa pasien berhak menerima atau menolak tindakan yang ditawarkan. Selanjutnya itu nomor 3, dasar hukum nomor 3 yaitu Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Ini merupakan aturan teknis paling lengkap mengenai informate consent. Isinya mencakup yaitu yang pertama, definisi persetujuan tindakan kedokteran. Yang selanjutnya, jenis tindakan yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis. Selanjutnya, siapa yang berhak memberikan persetujuan, format dan isi format ketentuan khusus pada keadaan darurat. Maknanya yaitu pemeriksaan ini menjadi pedoman operasional yang digunakan rumah sakit dari tenaga medis dalam praktik sehari-hari. Selanjutnya itu dasar hukum yang keempat yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia, yaitu menekankan prinsip menghormati hak pasien, memberikan informasi jujur dan lengkap, tidak melakukan tindakan tanpa persetujuan. Maksudnya yaitu melakukan hukum positif. Informate consent juga merupakan kewajiban etis dokter. Konsep dari informate consent. Informate consent adalah proses di mana pasien memberikan persetujuan yang sadar, sukarela, dan berdasarkan informasi yang lengkap sebelum dokter melakukan tindakan medis. Konsep ini menekankan bahwa keputusan medis bukan hanya wewenang dokter, tetapi hak pasien untuk membentuk apa yang terjadi pada tubuhnya. Konsep utama dalam informate consent terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu ada unsur informasi atau informate. Dokter wajib memberikan penjelasan yang jelas dan jujur mengenai diagnosis dan kondisi pasien. Tujuannya itu untuk tindakan medis, prosedur yang akan dilakukan, resiko dan komplikasi, manfaat tindakan alternatif, tindakan dan konsekuensinya, prognosis. Informasi harus diberikan dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan istilah medis yang membingungkan. Yang kedua itu yaitu pemahaman atau understand. Pasien harus benar-benar memahami informasi yang diberikan. Pemahaman ini penting agar keputusan yang diambil pasien bukan sekedar formalitas. Selanjutnya itu yang ketiga adalah persetujuan atau consent, yaitu pasien memberikan keputusan secara sukarela, tanpa paksaan, sadar setelah memahami informasi, terbuka, bisa diterima atau ditolak. Persetujuan bisa tertulis atau untuk tindakan berisiko tinggi, atau lisan untuk tindakan sederhana, sesuai aturan inti konsep. Menghormati hak dan otonomi pasien atas tubuh dan kesehatan, mencegah penyalahgunaan wewenang oleh tenaga medis, menjaga transparansi, tanggung jawab, dan kepercayaan. Contoh kasus dari informate consent
yaitu tentang kasus operasi apendiksi tanpa persetujuan tertulis. Seorang pasien yang bernama Rima yang berumur 25 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut hebat. Dokter menduga apendistis akut dan menyarankan operasi segera. Namun, dokter itu hanya menjelaskan secara singkat dan tidak memberikan penjelasan lengkap mengenai resiko dari operasi tersebut. Kemungkinan komplikasi alternatif tindakan prognosis jika tidak dioperasi karena kondisi mendesak tetapi tidak dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa. Dokter tetap membawa Rima ke ruang operasi tanpa meminta persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien. Setelah operasi, Rima mengalami komplikasi infeksi dan merasa bahwa dia tidak pernah diberi kesempatan untuk memahami dan menyetujui tindakan tersebut. Jadi, analisis dari kasus tersebut yaitu yang pertama tentang pelanggaran informasi atau informat. Dokter tidak memberikan penjelasan yang lengkap mengenai proses yang akan dilakukan, resiko, dan manfaat alternatif selain operasi, potensi komplikasi. Padahal pasien harus memiliki informat cukup dan jelas sebelum mengambil keputusan. Analisis yang kedua itu tentang pelanggaran pemahaman atau understand. Karena penjelasan dokter terburu-buru dan tidak lengkap, pasien tidak memahami tindakan apa yang akan dilakukan. Ini bertentangan dengan prinsip bahwa pasien berhak paham atas tindakan medis. Yang ketiga itu pelanggaran persetujuan atau konsen, yaitu keadaan pasien tidak darurat atau tidak darurat absolut atau bukan kondisi yang jika menunggu sebentar akan mengancam nyawa. Seharusnya dokter meminta persetujuan tertulis, terutama karena operasi termasuk tindakan berisiko tinggi. Karena konsen tidak diberikan, tindakan dilakukan tanpa persetujuan sah. Yang keempat itu ada dampak hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu dokter bisa dianggap melanggar prosedur medis rumah sakit, dapat dikenakan tanggung jawab hukum karena tidak adanya konsen. Pasien berhak menuntut karena informasinya dianggap dilanggar. Baik, kesimpulan dari yang saya jelaskan di atas yaitu informed consent merupakan hak fundamental pasien dalam pelayanan kesehatan. Latar belakangnya muncul karena konsep ini berasal dari kebutuhan untuk melindungi hak pasien, mencegah tindakan medis sepihak, dan memastikan bahwa setiap keputusan medis dihormati sebagai bentuk otonomi pasien. Dalam praktiknya, dokter wajib memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami sebelum pasien menyetujui suatu tindakan medis. Di Indonesia, informed consent memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 yang mengatur teknis pelaksanaannya. Kode Ki juga menegaskan bahwa tindakan tanpa persetujuan adalah pelanggaran etika secara konsep. Informed consent terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama itu ada informasi, yaitu dokter wajib menjelaskan resiko, manfaat, alternatif, dan prosedur tindakan. Yang kedua itu ada pemahaman, yaitu pasien harus benar-benar mengerti apa yang dijelaskan. Yang terakhir itu ada persetujuan, yaitu keputusan pasien harus bebas, sadar, dan dapat diterima atau ditolak. Jadi, contoh kasus menunjukkan bahwa ketika dokter melakukan tindakan tanpa memberikan penjelasan lengkap dan tanpa persetujuan sah, terutama pada tindakan berisiko tinggi, hal itu dapat dianggap melanggar hukum dan etika, serta merugikan pasien. Kasus ini menegaskan bahwa konsen bukan hanya tanda tangan, tetapi komunikasi yang wajib dilakukan. Secara keseluruhan, informed consent adalah elemen penting dalam menjamin keselamatan, kepercayaan, dan perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga medis. Implementasi yang benar akan menciptakan pelayanan kesehatan yang etis, transparan, dan manusiawi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.